mengumumkan tambahan 2 kasus baru COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Dengan demikian, kasus varian Omikron kini menjadi 3 kasus per hari ini. Pemerintah kembali mengumumkan 2 kasus baru varian Omikron di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, 2 pasien baru tersebut merupakan perkembangan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru tiba dari luar negeri. 2 pasien baru Omikron yang terkonfirmasi antara lain, pria berinisial IKWJ berusia 42 tahun usai berpergian dari Amerika Selatan. Yang kedua adalah pria berinisial M berusia 50 tahun usai berpergian dari Inggris. Saat ini kedua pasien menjalani karantina di Wisma Atlet. Sebelumnya seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran menjadi pasien pertama COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Indonesia. Dengan demikian, hingga hari ini kasus varian COVID-19 Omikron di Indonesia menjadi 3 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait dengan penambahan kasus Omikron, sudah bersama kami Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Pak Heri. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Pak Heri, terkait dengan penambahan kasus Omikron, apakah tracing dan testingnya sudah dilakukan, Pak? Iya, tentu saja sejak ditemukan kasus pertama, upaya untuk melakukan tracing ini dilakukan dengan sangat masif, terutama di lingkungan Wisma Atlet tempat pasien pertama ditemukan ya Mbak. Jadi bahkan di Rumah Sakit Atlet 2 malam lalu juga sudah dilakukan testing terhadap seluruh penghuninya, itu hampir 2.000 atau lebih dari 2.000. Kemudian juga penelusuran kontak erat yang terkait pasien N. Nah, untuk kasus tambahan yang 2 orang ini kebetulan juga dirawat di Rumah Sakit Atlet. Tentu saja ini juga akan lebih memudahkan kita melakukan isolasi. Tentu saja tantangan utamanya adalah bagaimana melakukan penelusuran kontak atau kemudian orang-orang yang probable dari rekan satu pesawat dari 2 pasien tadi ya, satu yang dari Belanda, satu yang dari Doha, dari perjalanan Amerika Serikat. Demikian. Baik, kalau untuk proses isolasi dan juga karantina terhadap pasien yang terdeteksi varian Omikron ini, apakah ada karantina khusus dibandingkan dengan varian lain ya Pak? Iya, karena masih banyak hal yang belum kita ketahui terkait dengan varian ini, tentu saja kita lakukan karantina secara khusus sebagaimana pasien N kemarin dari sejak pertama dideteksi tanggal 8 sudah dipisahkan dari 2 pasien lainnya karena waktu itu CT-nya pada level yang rendah. Kemudian tanggal 10 dites lagi, pasien N ini sudah negatif. 2 rekannya itu baru negatif tanggal 13 Desember. Rasanya demikian juga dengan pasien-pasien probable yang saat ini juga ada di RSDC dan yang hari ini juga terkonfirmasi ya, dua-duanya terinfeksi virus varian Omikron. Baik, untuk pasien 2 tersebut apa gejala yang mereka rasakan Pak? Ya, sejauh ini sih memang gejalanya yang dilaporkan masih ringan ya, seperti pasien N. Tetapi kami masih menunggu laporan selanjutnya dari tim kesehatan yang berada di sana. Baik, kami mendapatkan informasi sebelumnya ada 5 yang probable Omikron dan berada di Manado. Bagaimana Pak itu tracingnya? Ya, kalau yang di Manado ada 3 orang Mbak, warga negara Tiongkok. Dan mereka sudah dilakukan genome sequencing, kemudian kontak erat terutama rekan-rekan yang satu pesawat itu ada 123 orang, itu juga sudah dilakukan testing dan sekaligus dilakukan genome sequencing yang sedang diteliti sampelnya oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan. Untuk yang 3 dari Manado tuh berasal dari perjalanan mana Pak? Itu dari Tiongkok, Mbak, dari laporan yang kami terima, dan mereka sudah diisolasi atau dikarantina di tempat
khusus, kita lagi menunggu hasilnya. Karena tiga-tiganya kan masih dinyatakan sebagai pasien probable. Oke, pasien yang terdeteksi Omikron ini setelah melakukan perjalanan dari luar negeri, apakah Satgas COVID-19 tidak memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengetatkan perjalanan luar negeri, Pak, agar tidak bertambah? Ya, upaya untuk melakukan pengetatan sudah dilakukan. Saya rasa Presiden juga sudah menyampaikan untuk masyarakat Indonesia tidak pergi ke luar negeri ya. Kemudian kita juga mengantisipasi dengan memperketat pintu-pintu perbatasan dan memastikan bahwa siapapun yang datang dari luar negeri, baik WNA maupun WNI, untuk menjalani karantina sesuai ketentuan. 14 hari untuk dari 11 negara tempat transmisi lokal, dan 10 hari untuk negara di luar 11 negara tadi. Antisipasi Bapak agar penyebaran Omikron ini bisa ditekan, karena saat ini yang di lockdown adalah RSDC Wisma Atlet, agar tidak keluar dari Wisma Atlet virusnya. Bagaimana Pak? Iya, rasanya di Wisma Atlet itu lockdown atau isolasi yang dilakukan tentu saja juga tidak mudah, tetapi pemerintah untuk mengantisipasi mengambil langkah yang sangat konservatif sehingga memastikan semua penghuni rumah sakit Atlet untuk sementara diisolasi. Bahkan 2 tower yang sekarang digunakan untuk karantina pelaku perjalanan berisi 3.800-an orang, itu sekarang juga dilakukan isolasi sampai 7 hari ke depan. Bahkan warga yang melakukan karantina dan mestinya dia sudah keluar pada hari kemarin ditahan sampai di 7 hari ke depan. Baik, terima kasih atas informasi terbarunya Bapak Heri. Masyarakat diimbau untuk menahan diri tidak melakukan perjalanan ke luar negeri agar